Materi kita berikutnya adalah penyajian vektor. Penyajian vektor dibagi menjadi dua secara geometris seperti ini dalam bentuk garis atau seperti ini, dan penyajian secara analisis atau dalam bentuk angka. Untuk penyajian vektor itu yang pertama nanti kita kenal ada istilah vektor 0, yaitu vektor yang besarnya 0 satuan dan arahnya tak tentu. Jadi artinya itu kalau dibuat hanya berupa titik, sedangkan dalam penulisan atau analisis nanti angkanya berarti 0. Nah, karena arahnya tak tentu, jadi dia karena berupa titik, kita tidak bisa menentukan panahnya akan kita buat kemana. Kemudian yang kedua, vektor posisi adalah posisi suatu titik atau partikel terhadap sebuah titik acuan tertentu. Vektor posisi contohnya bisa kita lihat pada gambar pertama, yang ada sumbu koordinat Y, di sumbu X. Nah, vektor posisi umpama kita akan menentukan vektor posisi dari titik A. Yang pertama kita tarik dari titik pangkal 0 ke suatu titik A. Nah, kita namakan dia sebagai vektor A, atau kita bisa tulis dalam bentuk lambang seperti ini, OA, atau boleh juga ditulis seperti ini, A. Jadi penulisan secara geometris atau dalam bentuk gambar ini adalah bentuk dari vektor posisi dari vektor A. Yang kedua, kita buat sembarang vektor, umpama kita namakan vektor AB. Bagaimana menentukan vektor posisi dari vektor AB? Kita buat dulu diagram kartesius. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini sembarang kita buat ini sebagai vektor A atau vektor OA tadi. Kita buat sebagai vektor B atau vektor OB. Nah, untuk menentukan vektor posisi dari AB itu dihitung dengan cara vektor B dikurangi vektor A. Jadi karena di sini AB, makanya kita akan menentukannya sebagai B dikurang A. Kalau BA berarti kita balik A dikurang B. Jadi posisi urutan huruf ini menentukan di sini diletakkan sebagai apa dan pengurangannya siapa. Oke, itu untuk vektor posisi. Yang ketiga, kita akan kenal dengan istilah vektor basis. Vektor basis ialah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya sesuai sumbu koordinat. Jadi di vektor basis ini kita ambil contoh dalam dimensi 3 atau ruang dimensi 3. Kalau di koordinat kita kenal hanya sumbu X dan sumbu Y. Di ruang dimensi 3 kita kenal ada sumbu X, Y, Z. X ini arah depan, belakang, Y ini arah kanan, kiri, Z ini arah atas, bawah. Vektor basis dari sumbu X adalah vektor I, vektor basis dari sumbu Y adalah vektor J, dan vektor basis dari sumbu Z adalah vektor K. Jadi basisnya ini akan menentukan arahnya pada sumbu koordinat dia ada di sumbu mana. Kemudian kita akan mengenal istilah vektor satuan, yaitu suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Contoh, vektor V memiliki vektor analisisnya V1 dan V2. Jika ditanyakan vektor satuan dari vektor V, maka kita bisa menentukan misalkan vektor U, V ini sebagai vektor satuan dari vektor V. Rumus yang kita gunakan adalah
vektor V dibagi dengan panjang vektor V. Jadi ini dibaca sebagai panjang vektor. V dibagi panjang vektor V itu sama dengan 1 per panjang vektor V dikali vektor V sendiri. Vektor V tadi adalah sebagai V1 dan V2. Jadi kita tinggal kalikan nilainya. Kita akan mendapat vektor satuan. Selanjutnya kita akan masuk penyajian vektor secara analisis. Nah, sini saya sudah membagi menjadi dua macam, yaitu di ruang dimensi 2 dan di ruang dimensi 3. Nah, sebelumnya tadi kita sudah melihat ada contoh beberapa yang sudah menuliskan dalam bentuk analisis. Jadi vektor akan ditulis seperti ini, boleh menggunakan kurung siku, boleh menggunakan kurung biasa. Nah, misal vektor UI itu karena ruang dimensi 2 berarti hanya ada 2. Ini sebagai A1 dan A2. Nah, contohnya itu angkanya 1 dan angkanya 2. Nah, penulisan seperti ini disebut sebagai penulisan secara vektor baris. Nah, kalau kita mau menulis dalam bentuk yang lain, itu dikenal sebagai vektor kolom. Jadi tinggal kita merubah saja posisinya dari kiri ke kanan, sekarang jadi atas ke bawah. Ya. Demikian juga untuk di ruang dimensi 3 sama, berarti ada 3 buah vektornya. Ini sebagai contoh sebagai 2, 3, 5. Nah, ini ditulis sebagai vektor baris. Dan jika dirubah menjadi vektor kolom, kita akan tulis seperti ini. Oke. Sekarang yang terakhir, kita akan mengenal istilah vektor basis. Apa itu vektor basis? Sebenarnya vektor basis adalah vektor yang memuat basis-basisnya. Itu tadi ya, itu ada sumbunya. Supaya jelas letaknya dia ada di sumbu mana. Ya, contoh vektor A itu 2, itu vektor A 4, 2, dan 3. Maka vektor A atau kita sebagai OA atau A dinyatakan adalah vektor basis. Berarti ini adalah sebagai basis I, ini sebagai J, ini sebagai K. Tuliskan sesuai dengan tandanya. Positif 4, positif 2, positif 3. Untuk yang depan, nah positif tidak perlu diberikan tanda. Ini kalau kita tulis secara baris. Ini jika kita tulis secara kolom. 4I, 2J, 3K. Karena positif, ini tidak perlu diberi tanda positif. Dan vektor B. Min 3, 1, 5. Sama juga. Ini berarti baik basis I. Min 3I. Karena dia minus. Makanya kita letakkan tanda min. Kemudian ini baik basis J. 1 tidak perlu kita tulis, jadi cukup tulis J saja. Kemudian 5 basisnya K. Nah, kita tulis dalam bentuk baris. Nah, ini kita tulis dalam bentuk kolom. Oke. Nah, bagaimana jika kita menentukan vektor posisi dari AB? Nah, jadi kita tinggal ambil AB berarti B dikurang A. Tadi vektor B, ini vektor basisnya. Vektor A, ini vektor basisnya. Kemudian tinggal kita kurangkan. Nah, bagaimana mengurangkannya? Vektor hanya bisa dikurangkan ketika dia mempunyai basis yang sama. I dengan I. J bisa dikurangkan dengan J, dan K dikurangkan dengan K. Jadi kita akan mendapat nilainya min 3 dikurang 4, hasilnya min 7. 1 dikurang 2, hasilnya min 1. 5 dikurang 3, hasilnya 2. Jika ditulis dalam bentuk kolom seperti ini, boleh juga tulis dalam bentuk baris seperti ini. Demikian, semoga bisa dipahami. Terima kasih.